Sing bener lah. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Grinsya Brilian Krisyawansyah, NPM 024. Selanjutnya, Nama saya Fianggania, NPM 022. Nama saya Nova Novitasari, NPM 023. nama saya Rizka, NPM 02. Nama saya Alan Romansa, NPM 027. Dan untuk satu anggota lagi, kebetulan sedang berhalangan hadir atas nama Fikri Firdaus. Selanjutnya, langsung saja ke materi tentang siklus nitrogen. Mangga Teh. Siklus nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi beberapa macam bentuk kimiawi yang lain. Next, Kang. Adapun siklus daur nitrogen merupakan salah satu siklus yang sangat penting untuk penyusun dari protein dalam makhluk hidup. Unsur ini diperoleh dari pertumbuhan hijau dalam bentuk amonia dan nitrat. Senyawa nitrogen dalam air jumlahnya sangat sedikit, sehingga nitrogen merupakan faktor pembatas tumbuhan untuk dapat hidup di sungai, danau, dan laut. Next, Kang. Adapun fungsi nitrogen dalam ekologi, nitrogen merupakan komponen utama dalam sebuah asam amino yang kemudian akan dimasukkan ke dalam protein. Protein merupakan zat yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan. Nitrogen juga berkontribusi dalam pembentukan DNA dan RNA yang nantinya membawa hereditas. Pada tumbuhan, banyak dari nitrogen digunakan dalam molekul klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut. Pengolahan kimia atau fiksasi alami diperlukan untuk mengkonversi gas nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme hidup. Mangga Teh selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bakteri yang berperan dalam daur nitrogen. Bakterinya yang pertama adalah bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini merupakan salah satu bakteri yang bisa mengikat nitrogen. Biasanya bakteri ini terdapat pada proses fiksasi. Kemudian ada bakteri Micrococcus denitrificans. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang ada dalam proses aminifikasi. Aminifikasi merupakan proses kedua dari daur nitrogen yang sebenarnya dalam proses ini dapat merugikan karena mengikat nitrat yang ada pada tanah. Pengikatan ini dilakukan oleh bakteri dan kemudian diubah menjadi amonium. Nah, untuk selanjutnya ada bakteri next, Kang. Ada bakteri nitrobakter. Bakteri nitrobakter ini merupakan salah satu bakteri yang ada dalam proses ketiga di daur nitrogen. Proses tersebut adalah proses nitrifikasi. Nah, pada proses ini, bakteri nitrobakter berfungsi untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Untuk yang selanjutnya, ada bakteri Thiobacillus denitrificans. Bakteri ini terdapat dalam proses terakhir dalam daur nitrogen. Bakteri ini berfungsi untuk mengambil oksigen. Oksigen yang diambil akan diperoleh dari senyawa nitrat yang tersedia di dalam tanah. Next, Kang. Nah, ini adalah proses siklus nitrogen. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Untuk selanjutnya, next, Kang. Nah, ini ada proses siklus nitrogen yang terdiri dari 6 proses. Nah, yang pertama ada fiksasi nitrogen, kedua asimilasi, 3 amonifikasi, 4 nitrifikasi, 5 denitrifikasi, dan yang terakhir ada oksidasi amonia anaerobik. Proses yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Akang Teteh. Mangga Teh. Kang. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan
proses alam, biologis, atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis ini dapat ditulis N2 plus 8H plus 8-amin, yaitu 2NH3 plus H2. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen yaitu Cyanobacteria, Azotobacteraceae, Rhizobia, Clostridium, dan ya. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Next, Kang. Selanjutnya, proses asimilasi. Tanaman memperoleh nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Tanaman dapat menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah melalui rambut akarnya. Jika nitrat diserap, kemudian direduksi menjadi ion nitrat, dan selanjutnya ion amonium dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Nitrogen dapat berasimilasi dalam bentuk ion amonium langsung dari nodul. Hewan, jamur, dan organisme heterotrof lain mendapatkan nitrogen sebagai asam amino, nukleotida, dan molekul organik kecil. Next, Kang. Selanjutnya, amonifikasi. Amonifikasi merupakan proses asam amino yang telah terbentuk menjadi amonia atau NH3. Amonifikasi diterima oleh beberapa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Amonia merupakan komposisi dalam bentuk gas pada tanah yang mudah menguap. Sebaliknya, pada tanah yang lembab, amonia terlarut dalam udara dan membentuk ion amonium atau H4+. Kemudian, ion amonium dapat digunakan oleh bakteri dan tanaman untuk sintesa asam amino. Oleh karena itu, penggunaan nitrogen oleh sebagian besar tumbuhan dalam bentuk NO3- karena NH4+ akan dioksidasi menjadi NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Selain itu, amonium atau amoniak mencegah racun ATP dan kloroplas dan mitokondria. Next. Ya, Kang, PPT-nya, Kang, punten. Selanjutnya yaitu nitrifikasi. Proses di mana amonia diubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Bisa dilihat, bisa dibaca sendiri prosesnya di bawah. Lalu selanjutnya yaitu proses nitrifikasi, dibantu bakteri pengurai, bakteri Nitrosimonas introbakter. Lalu Nitrosimonas merombak amonia menjadi nitrit. Nitrobakter merombak nitrit menjadi nitrat. Nitrifikasi terjadi dalam dua proses. Nitritasi NH3 ditambah CO2 ditambah 15O2. Faktor yang menunjang proses nitrifikasi DO, NH3, pH, jumlah nitrosomonas, jumlah nitrobakter. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya ada akibat. Adanya proses nitrifikasi mengakibatkan kandungan NH3 menjadi rendah. Nitrat direduksi oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Tumbuhan air dimakan oleh ikan herbivora, kemudian dimakan oleh ikan karnivora, hingga menunjang rantai makanan. Selanjutnya, Kang. Denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau Na2. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Mereka menggunakan nitrat sebagai aseptor elektron di tempat oksigen selama respirasi. Fakultatif anaerob bakteri ini
juga dapat hidup dalam kondisi aerob. Densitifikasi pada umumnya berlangsung melalui beberapa kombinasi dalam bentuk pilihan sebagai berikut. NO3-, NO2-, NO+, N2O, N2. Proses denitrifikasi lengkap dapat ditanyakan sebagai reaksi redoks sebagai berikut. 2NO3- plus 10-, plus 12H plus menjadi N2 plus 6H2O. Next, oksidasi amonia anaerobik. Dalam proses biologis, nitrit dan amonium dikonversi langsung ke dalam elemen N2 atau gas nitrogen. Proses ini membentuk sebagian besar dari konvensi nitrogen unsur di lautan. Reduksi dalam kondisi anoksik juga dapat terjadi melalui proses yang disebut oksidasi amonia anaerobik. Reaksi NH4+ plus NO2- menjadi Na2 plus 2H2O. Cukup segitu. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.